Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa yang menginginkan dapat syafaat Al-Quran, maka yang harus kita lakukan adalah berupaya agar kita dapat menjadi sahabat Al-Quran. Secara sederhana, kalau kita disebut sahabat, maka yang tergambar dalam pikiran kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Berarti kalau sahabat Quran berarti kita paling dekat dengan Al-Quran, satu. Kedua, yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang paling kita ingat ketika kita dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih, betul nggak? Kalau kita dalam keadaan bahagia, kita ingin berbagi bahagia itu dengan sahabat kita. Kalau kita ingin lagi mendapatkan kesedihan, kesusahan, kita juga ingin sahabat-sahabat kita juga ada di sisi kita, betul nggak? Ketika orang yang sakit, maka sebenarnya dijenguk itu sudah sebagian dari obat itu. Kalau ada seseorang sakit dan kemudian ada sahabatnya yang membesuk, ya, itu sudah bagian dari obat, gitu. Jadi ini artinya ketika seseorang itu bahagia maupun sebaliknya, maka yang paling pertama ada dalam pikirannya adalah sahabatnya. Demikian juga ketika kita bahagia dan sedih, maka yang pertama ingat oleh kita adalah Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Dengan dua ini insya Allah kita menjadi sahabat Al-Quran. Saya berharap tadabbur ini merupakan cara kita agar kita sampai ke situ. Agar kita nanti disebut oleh Rasul sebagai Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ya Allah, jadikan kami semua sahabat Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua dalam ruangan ini menjadi sahabat Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kita terakhir berkaitan dengan tamu undangan, kan? Betul? Gitu. Tamu undangan istri Aziz. Pertama disiapkan tempat duduk. Ya. Kedua diberi pisau. Apa pisau bahasa Arabnya? Sikin. Pisau, sikin. Setelah diberi tempat duduk, diberi pisau, yang ketiga apa? Masih ingat? Istri Aziz mempersilahkan Yusuf keluar. Kan itu tahapannya? Setelah masing-masing para undangan ini sudah mendapati tempat duduk masing-masing, kemudian setiap mereka itu diberi pisau, kemudian dipersilahkan oleh istri Aziz Yusuf keluar. Apa yang terjadi? Kekaguman tamu undangan ini kepada Yusuf membuat si para tamu itu tanpa sadar, tidak sadar, qata'na aydiyahunna,
memotong tangan, mengiris tangannya. Ya. Sampai di situ kan? Baik. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Jadi kalau kita gambarkan setelah Yusuf dipersilahkan keluar oleh Isti Aziz, kekaguman para tamu ini membuat dia tanpa sadar melukai tangannya. Kemudian kemudian para tamu ini berkata, wa qulna hasya lillah. Baik, sahabat Quran. Ini qulna. Mereka berkata, mereka perempuan berkata. Qulna. Ini hati-hati membacanya, jangan dibaca qulna. Beda kan? Kalau ini nanya 2 harokat, kalau ini 1. Qulna. Kalau ini qulna. Apa bedanya? Kalau ini kami. Ini nun. Nah, jadi ibu cara mengininya ini ya. Ada huruf mati, kemudian ada huruf nun. Ini mereka perempuan. Qulna, mereka perempuan telah berkata. Tapi qulna, kedengaran intonasinya? Qulna, kami telah berkata. Dengan demikian berarti salah baca panjang pendeknya, salah arti. Contoh yang paling sering kita ini inna anzalna. Siapa berarti nanya di sini? Kami kan? Ini berarti nanya 2 harokat. Tapi kalau kita baca anzalna, subjeknya berubah menjadi mereka. Contoh lagi, laqad khalaqna. Kami telah menciptakan. Kalau nanya dibaca begini, maka berubah subjeknya menjadi mereka perempuan telah menciptakan. Apa pesan pertama yang ingin saya sampaikan di sini? Agar kita berhati-hati dalam baca Quran. Ini dalam hal panjang pendek baru. Belum lagi nanti bunyi huruf. Ya,
Belum lagi nanti bunyi huruf, karena bunyi huruf panjang pendek itu mempengaruhi arti. Yuk kita kembali. Wa qulna, dan mereka perempuan telah berkata, merekanya di sini adalah tamu undangan. Bahasa Al-Qur'annya disebut apa itu? Tamu undangan itu. Di surat yang sudah kita temukan. Wanita di kota, apa bahasa Arabnya? Ayat ke-30. Masih ingat? Niswatum fil Madinah. Di ayat ke-30-nya ya. Jadi agar kita dapat satu-satu kata kunci. Tadi saya sederhanakan, saya sebut ini tamu undangan. Padahal nggak ada kan istilah tamu undangan dalam ayat ini. Untuk kita agar paham. Nah, siapa yang tamu undangan itu? Niswatum fil Madinah, wanita di kota, wanita di kota. Nah, wa qulna, dan mereka telah berkata, siapa merekanya di sini? Wanita-wanita di kota tadi yang telah diundang. Apa katanya? Hasya lillah. Hasya lillah. Hasya lillah ini hampir sama juga dengan ucapannya dengan masya. Hampir sama. Ya, hampir sama ucapannya dengan masya Allah atau hasya lillah. Artinya maha sempurna Allah. Maha sempurna Allah. Hasya lillah atau kesempurnaan milik Allah. Saya ulang. Wa qulna, dan mereka telah berkata, hasya lillah, kesempurnaan milik Allah atau maha sempurna Allah. Ma hadza basyaron. Ma tidak. Bukan. Hadza ini. Ini menunjuk kepada Hadza itu menunjuk kepada Yusuf. Mahadza, tidaklah ini basyaron, seorang manusia. Ma tidak, hadza ini. Ininya menunjuk siapa tadi? Yusuf, oke? Menunjuk Yusuf. Basyaron, basyar itu manusia. Manusia dalam artian fisik. Jadi basyar itu manusia dalam artian fisik. Sehingga kalau kita satukan mahadza basyaron, ini bukanlah manusia. Kalau bahasa kitanya. Saking kuat, saking besarnya kekaguman para tamu tadi, niswatun fil Madinah tadi, kepada Nabi Yusuf, sampai mengatakan bahwa ini bukan manusia. Secara emosional kita bisa paham nggak ungkapan begini? Masya Allah, kan gitu loh kalau kita kagum ya, Masya Allah gitu, ya. Hasya lillah, kesempurnaan milik
Allah, atau maha sempurna Allah. Maha sempurna Allah. Ma hadza basyaron. Ini bukanlah manusia. Saking kagumnya. Saking kagumnya. In hadza. Ya. In ini aslinya berarti jika. Ya, in artinya jika. Tapi kalau sesudahnya ada ilah, kalau sesudah in ada ilah, maka innya berarti tidak. Jauh kan jika sama tidak? Ya. Kalau in berdiri sendiri artinya jika. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Gitu. Tapi kalau sesudah in ada ilah, maka innya berarti tidak. Sampai situ bisa dipahami? Yuk, haza. Apa tadi haza artinya? Ini. Sudah 2 kali kan? Haza ini menunjuk lagi kepada Nabi Yusuf. In haza, tidaklah ini illa kecuali melainkan malakun karim, malaikat yang mulia. Sahabat Quran, ini cirinya ini cirinya Barangkali masih ingat kalau ada an, in, itu ciri apa? Apa? Isim kan? Ciri kata benda. Pokoknya kalau sudah barisnya an atau in atau pastikan ini pasti kata benda. Berarti ini ada 2 kata benda dong. Malakun karimun, kata benda. Kalau 2 kata benda seperti ini berdekatan begini dan baris akhirnya sama, kalau di sini di sini atau kalau di sini an, atau in, maka di tengahnya kita tambahkan yang dalam menerjemahkannya. Di tengahnya ditambah yang. Kemudian baru diterjemahkan. Malakun, malaikat. Karimun, mulia. Tambahin yang di tengahnya. Jadi malaikat yang mulia. Ini namanya sifat. Ini yang disifati. Saya ulang. Yang tadi, ya. Tadi ingat, kalau ada tanwin berarti pasti kata Jangan ragu, walaupun ibu belum tahu artinya. Ini apa sih? Nggak usah mikirin arti dulu. Lihat aja dulu cirinya. Ada in, an, pasti udah kata benda. Bisa dipahami sampai situ? Kadang-kadang kita mikirin arti dulu. Arti nomor sekian. Tidak mungkin bisa mengartikan dengan baik dan benar kalau kata itu kita belum tahu. Ini kata bendakah? Ini kata kerjakah? Jadi yang pertama kenali dulu. Ini kata benda atau kata kerja. Kalau sudah ada an, in, pasti kata Masjidun, udah nggak usah ragu, pasti kata benda. Malakun, kata benda. Karimun, kata benda. Sami'un, kata benda. Nah, kalau 2 kata benda seperti ini, maka di tengah-tengahnya dibubuhi tambahan arti yang.
Posisinya seperti ini. Yang di ujung disebut dengan sifat, yang di sini yang disifati. Coba terjemahkan ini. Waladun. Kata benda kan? Kata benda? Tahu dari mana? Un. Solihun. Kata benda juga? Iya. Kalau dua kata benda tadi pakai rumus ini. Waladun anak, solihun soleh. Jadi terjemahannya apa? Anak yang soleh. Bukan anak soleh. Kan beda kan? Anak yang soleh, anak soleh. Itu beda nanti. Nanti ada lagi tuh pelajarannya. Saya belum akan masuk ke situ. Ini dulu. Anak yang solehnya sebagai apa? Sifat. Menyifati siapa? Anak. Tetap rumusnya begitu. Yang di ujung adalah sifat. Lagi. Hari ini kita dapat satu ini saja pelajarannya sudah luar biasa. Karena ini banyak banget dalam Quran. Jadi kita bukan hanya di surat Yusuf ini, nanti ibu dari ini bisa dikembangkan di surat yang lain. Cara menerjemahkannya seperti itu. Baitun. Apa? Rumah. Kata benda kan? Tahu di mana kata bendanya? Un. Baitun. Kabirun. Kata benda juga? Un. Kabir artinya apa? Besar. Jadi terjemahannya baitun kabirun. Apa terjemahannya? Rumah yang besar, bukan rumah besar. Sampai situ paham dulu nggak? Sifatnya apa di sini? Yang sifat yang mana? Ya sifat besar. Yang sifat yang di ujung. Yang di sebelah sininya itu yang disifati. Sifatnya apa? Besar. Yang disifati apa? Rumah. Waladun salihun, anak yang soleh. Sifatnya apa? Soleh. Menyifati apa? Anak. Faham? Nah silakan ibu buka Quran ketemu begini. Cirinya aja. Dua kata benda berdekatan. Dia bisa barisnya un, an atau in. Ya. Ini barisnya bisa an, in. Coba terjemahkan ini. Dua kata benda kan? Yang sifat yang mana? Yang sifat yang mana? Amin. Ya. Amin artinya dipercaya. Berarti Rasulun amin artinya Rasul yang dipercaya atau utusan yang sampai situ paham? Insya Allah nggak akan salah menerjemahkannya. Itu sudah benar lah begitu. Bukan seperti tadi, bukan rumah besar, bukan anak soleh. Nah ini kadang-kadang kita dari segi mengucapkan saja kata-katanya udah ngambang. Saya contohkan begini. Satu, anak yang soleh.
Dua, anak soleh. Ini sebutan, ini sifat. Kalau misalnya kita orang Sumatera Barat, rumah gadang, itu sebutan. Tapi kalau rumah nan gadang, sifat kan itu. Rumah yang besar, baru namanya sifat. Alhamdulillah, dapat satu ilmu sari, jadilah. In hadza, kita kembali ke ayat. In, arti aslinya in itu jika. Tapi kalau sesudah in ada ilah, maka innya berarti tidak. Oke. Jadi kalau demikian, ibu kalau bertemu dengan in, jangan terjemahkan dulu, lihat dulu selanjutnya ada ilah atau tidak. Kalau tidak ada ilah, maka dia diterjemahkan dengan in. Maaf, diterjemahkan dengan jika. In hadza, tidaklah ini. Siapa ininya tadi? Yusuf, ya, Yusuf. In hadza, tidaklah ini illa kecuali malakun karim, malaikat yang Nah, kita tidak akan bisa memahami cerita ini dengan baik dan benar kalau kita tidak membawakan emosi. Kita tidak melibatkan emosi. Ini ungkapan orang yang sedang dalam kekaguman tadi kan? Orang yang sedang dalam kekaguman, gitu. Ini bukan berarti niswatun fil Madinah. Apa tadi niswatun fil Madinah? Wanita-wanita yang di kota yang jadi tamu undangan tadi, dia bukan mengatakan ini malaikat, bukan. Ini bahasa kiasan. Ya. Masya Allah, itu orang baik banget kayak malaikat. Kan gitu? Gitu kalau bahasa kitanya. Jadi dia bukan bahasa menyebutkan yang sesungguhnya, tapi ini bahasa kekaguman yang saya sebutkan tadi. Ya. In hadza, tidaklah ini illa malakun karim, melainkan malaikat yang mulia. Kita ulang dari awal. Wa qulna, dan mereka telah berkata, hasya lillah. Apa tadi hasya lillah? Kesempurnaan milik, atau boleh juga maha sempurna Allah. Boleh. Dia hampir sama penggunaannya dengan Masya Allah. Ini ucapan kekaguman. Ucapan kekaguman. Hampir sama pengucapannya dengan Masya Allah. Di ayat 31 ini kita ditambahkan lagi. Bukan hanya Masya Allah, tapi Hasya Lillah. Mahadza basyaron. Mahadza, tidaklah ini basyaron, seorang manusia. Atau bahasa sederhana kita, ini bukan manusia. Ini yang dimaksud adalah Yusuf. In hadza, tidaklah ini illa kecuali malakun karim, malaikat yang mulia. Sampai di situ paham artinya? Sekarang kita masuk cara baca. Syaratnya tadi di sini yang harus diwanti-wanti, yang harus saya wanti-wanti, nanya tidak boleh kepanjangan. Karena kalau nanya kepanjangan, subjeknya berubah dari mereka menjadi kami. Jauh banget loh itu. Ya. Perubahan subjek dari mereka ke kami itu jauh banget. Mereka itu orang ketiga, kami orang pertama. Itu bisa misinformasinya bisa jadi fatal itu kalau salah baca. Ya. Wa qulna hasya lillah.
Wa qulna hasya lillah. Ya. Wa qulna hasya lillah. Ya. Oh, syahnya pendek ya. Wa qulna hasya lillah. Ya. Wa qulna hasya lillah. Haknya 2 harakat, syalil langsung. Wa qulna hasya lillah. Ya. Ma hadza basyara. Ma hadza basyara. Sambil ibu baca, sambil tadi ma tidak, haza ini, basyaron manusia. Sambil itu sebabnya saya bacanya pelan-pelan agar bisa masuk ke sini. Ma tidak, haza ini, basyaron manusia. Ma hadza basyara. Ya. Ma hadza basyara. 1, 2, 3. Basyara. Basyara. Ma hadza basyara. Lagi. Kita ulang wa qulna. Wa qulna hasya lillah. Ma hadza basyara. Lagi wa qulna. Wa qulna hasya lillah. Ma hadza basyara. Yuk, tidak usah lihat Quran. Dari wa qulna 1, 2, 3. Ma-nya agak naik dikit karena ma artinya tidak kan? Setiap kita bertemu dengan kata tidak atau jangan itu intonasinya naik tinggi dikit. Ma hadza basyara. Ya. Lagi tidak usah lihat Quran. Wa qulna. Wa qulna hasya lillah. Ma hadza basyara. Tidaklah ini melainkan malaikat mulia. Ininya sudah ketemu tadi haza. In ada ilah artinya tidak. Tidaklah ini melainkan malaikat yang mulia. In hadza ada alis kan? Betul? Karena ada alif lagi. Ini. In hadza illa malakun karim. Ya. In hadza illa malakun karim. Lagi. In hadza illa malakun karim. In 1, 2, 3.
Hafal? Ya, dari waqulna. Waqulna asyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Hafal? Ya, waqulna, tidak salah Quran. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Berapa poin sudah kita dapat? Artinya sudah tahu? Hafal? Pelajaran bahasa Arabnya tadi apa? Sifat dan yang sifat dan yang disifati. Ya, sifat dan yang disifati. Ya. Lanjut ayat 32. Kalau tadi kita sekarang sudah bisa beda-bedain sudah 3 paling tidak kita tahu. Qala, qul, na, ko, lat. Berarti kan dalam cerita ini kita imajinasi dulu, Saya anggap ini satu ruangan. Ya, di ruangan ini saya siapkan tempat duduk. Kemudian tamu undangan tadi, niswatun fil Madinah tadi, sudah duduk di ruangan ini. Kemudian saya kasih pisau. Tergambar bayangan ruangannya? Ya, kasih pisau. Tiba-tiba istri Aziz menyuruh Yusuf keluar. Ya, tanpa sadar mereka mengiris-iris tangannya dan kemudian berkata, Hasyalillah, ma hadza basyaron. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Tidak lain ini adalah malaikat mulia. Nah, dalam ruangan itu paling tidak ada 3 orang kan? Betul nggak? Siapa saja? Istri Aziz, kedua Yusuf, ketiga tamu undangan, niswatun fil Madinah. Itu tergambar dulu oleh kita ini di sini. Jadi dalam ruangan itu ada 3
yang ngundang istri Aziz, yang diundang niswatun fil Madinah, yang disuruh keluar kemungkinan ini. Kalau Yusuf berkata qala, kalau mereka perempuan berkata qulna, berarti di sini istri Aziz. Qalat, dia berkata. Dia di sini adalah istri Aziz. Sampai di situ paham? Itu aja dulu. Sehingga ketika kita memahami ini, kita gampang untuk menggiring emosi kita ke dalam membaca Al-Quran. Qalat, dia berkata. Dianya di sini adalah istri Aziz. Begitu istri Aziz mendengarkan respon dari niswatun fil Madinah, begitu istri Aziz mendengarkan respon dari para tamu tadi, hasyalillah, ma hadza basharon, in hadza illa malakun karim. Ini kan ungkapan kekaguman kan? Masya Allah kalau bahasa kitanya. Ini mah bukan manusia, ini malaikat gitulah. Itu ungkapan kekaguman. Istri Aziz tinggal balikin aja lagi. Minggu lalu saya sudah gambarkan. Kalau bahasa Betawinya begini, lu baru 1 jam, baru sebentar ngelihat Yusuf sudah sampai motong tangan. Ngerti nggak bahasanya? Lu baru 1 jam, baru sebentar ngelihat Yusuf udah sampai potong itu tangan. Kalau bahasa Betawinya lagi, apalagi gua yang tiap hari, alhamdulillah nggak ada tangan yang dipotong. Bisa dipahami nggak? Nah ini meredam fitnah itu tadi. Ini pelajarannya kadang-kadang kita juga begitu. Kita sering memfitnah atau menjelekkan atau mengatakan orang lain, tapi kita tidak memposisikan kalau kita di situ, itu, kalau kita dalam posisi yang sama, apakah kita bisa beda dari orang yang kita omongin? Jangan-jangan kita lebih parah gitu loh. Jadi sebelum ini berkomentar, sebelum ini mengucapkan, posisikan dulu kita di posisi orang itu. Ya. Fadzalikunna, ini dia. Fa maka, ini asal katanya dari kata zalika. Zalika kan itu. Ya. Ini untuk mereka perempuan tadi, mereka perempuan ini adalah niswatun fil. Maka itulah, gitu loh, kalau disederhanakan. Fadzalikunna, maka itulah. Qalat, istri Aziz berkata, fadzalikunna, maka itulah. Alladzi, yang lumtunnani. Lumtunna, kalian mencela ni aku. Lumtunnani, kalian telah mencela aku. Kaliannya adalah niswatun fil Madinah. Niswatun fil Madinah. Ninya adalah istri. Ini cara menyelesaikan satu masalah yang sangat efektif. Nggak perlu diklarifikasi pakai bahasa, pakai verbal. Iya? Nggak perlu dijelaskan dengan lisan. Menarik ini cara istri Aziz menyelesaikan fitnah itu. Iya? Dengan cara mengundang. Fadzalikunna, maka itulah kalian. Allazi, yang lumtunnani, kalian apa tadi? Mencela. Lumtunnani, kalian mencela aku. Fi,
padanya. Fi padanya. Nah, ini yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Betawi tadi, ya, dalam bahasa Betawi tadi supaya kita lebih gampang memahaminya, ya. Kalau kalian baru sebentar sudah mengiris tangan, sudah motong tangan, gimana dengan aku yang 24 jam lihat yuk? Bisa dipahami nggak? Tinggal balikin. Isi Aziz tinggal balikin. Fadzalikunna. Maka itulah allazi yang lumtunnani, kalian telah mencela aku fihi padanya. Apa? Fihi bacanya fih. Ya. Fihi. Faham nggak poin ini? Saya ulang. Qalat, dia telah berkata. Siapa yang berkata? Istri Aziz. Ini ingat, sebenarnya ini bukan berkata, lebih tepatnya dia telah merespon, dia telah mengomentari. Mengomentari apa komentar para wanita tadi berkaitan dengan Nabi Yusuf. Ma hadza basyarun, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Tidak lain ini adalah malaikat mulia. Nah, tinggal nimpalin aja istri Aziz. Qalat, istri Aziz nimpalin. Fadzalikunna, itulah kalian. Allazi lumtunnani fi, yang kalian mencela aku padanya, karenanya, karena si Yusuf. Saya gambarkan bahasa ekstrimnya tadi, seakan-akan si Zulaikha, istri Aziz berkata, aku sekian tahun bersama Yusuf 24 jam, alhamdulillah tangan masih utuh, nggak ada yang kepotong. Bisa dipahami nggak? Nah, kalian baru beberapa menit, baru beberapa saat, sudah sampai potong tangan. Artinya apa ya pesannya yang disampaikan tadi? Ternyata kita cuma beda posisi. Kalau kalian ada di posisi saya, kata Zulaikha, mungkin kalian lebih parah dari saya. Paham nggak maksud saya? Ini pelajarannya ini. Keren. Saya sebut ini keren. Cara mengatasi fitnah itu luar biasa. Ya, luar biasa cara mengatasi fitnah itu. Langsung dibawa dan langsung dihadapkan. Nah, di saat itu barulah nanti akan tahu siapa sebenarnya yang salah beneran. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Qalat, dia berkata, istri Aziz berkata, fadzalikunna, itulah, maka itulah, allazi yang lumtunnani, kata barunya, lumtunnani, kalian mencela aku. Akunya adalah ni. Lumtunnani, kalian mencela aku. Fihi, terhadapnya, padanya. Bisa dipahami maksudnya? Itu dulu, memahami dulu. Jadi dalam tadabbur 5 in 1 ini, pemahaman itu dikedepankan, baca di belakangin.